Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NPM 213402114. Perkenalkan, nama saya Marizan Fauzia dengan NPM 213402072. Saya Helvi Andika Chandra, NPM 213402061. Perkenalkan, nama saya Fahri Pamungkas, NPM 213402115. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jansa Pratama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Diputra. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa hakikat ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Baik, yang pertama mengenai ilmu. Apa sih ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-lima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sinch yang berasal dari bahasa Latin, yaitu skio, skire yang artinya pengetahuan. Dan ilmu itu sendiri mengandung 3 kategori yang berurutan, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan, yang dimana pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam kamus filsafat, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran. Jadi pengetahuan itu harus benar, jika tidak benar maka disebut kontradiksi. Menurut Swedi, manusia itu sendiri memiliki 4 pengetahuan, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal, dan setiap ilmu pasti adalah pengetahuan. Namun, tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu pengetahuan tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Menurut Kartasasmita, iptek sebagai asas pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Menurut Dikti pada 2016, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ada dalam sila pertama ini, sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang selanjutnya, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu yang ada dalam sila kedua ini
Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu yang ada. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Selanjutnya yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu yang terdapat dalam sila keempat. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya seorang ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Selanjutnya yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu yang ada dalam sila kelima. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Nah, kelima, nilai dasar Pancasila ini merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih keterkaitan antara Pancasila dengan ilmu manajemen. Seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila merupakan dasar dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, sebisa mungkin kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini. Karena jika kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, itu berarti kita juga menaati segala sesuatu peraturan yang ada di Indonesia. Tak hanya itu semua, kita juga harus bisa menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena ilmu manajemen ini sangat penting untuk bisa melakukan kegiatan yang akan kita lakukan nantinya, agar lebih mudah dan lebih terencana. Nah, sekarang bagaimana sih keterkaitan antara manajemen dengan Pancasila? Berdasarkan 5 sila Pancasila, tentu saja banyak sekali keterkaitan antara 5 sila Pancasila dengan ilmu manajemen. Yang pertama yaitu hubungannya dengan sila pertama dan ilmu manajemen. Tentunya apapun yang kita lakukan, jika kita misalnya ingin membuat sebuah bisnis ataupun sebuah usaha, kita juga harus melibatkan Tuhan Yang Maha Esa. Karena apapun yang kita lakukan sesungguhnya itu dibantu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan agar apa yang kita lakukan juga diberkahi dan dipermudah. Yang kedua, hubungan sila kedua dengan ilmu manajemen, yaitu nilai kemanusiaan. Jadi apapun yang kita lakukan juga, jika misalnya kita tuh sebagai pengusaha ataupun sebagai pimpinan, kita itu harus bisa menjadi orang yang bisa memanusiakan manusia. Jadi jangan seenaknya bertindak kepada nyuruh-nyuruh misalnya kepada bawahan kita. Nah, terus hubungannya dengan sila ketiga yaitu nilai persatuan. Jadi apapun yang akan kita lakukan nantinya tentunya harus didasari dengan nilai persatuan. Karena dengan persatuan ini kita dapat lebih mudah untuk mencapai tujuan yang akan kita capai nantinya. Yang selanjutnya yaitu dengan nilai keempat, yaitu nilai kerakyatan atau musyawarah. Jadi apapun yang akan kita lakukan nantinya tentunya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan antara satu sama lain. Jadi tidak ada kedua belah pihak atau yang dirugikan gitu. Jadi membuat apapun yang keputusan yang diambil itu nyaman gitu. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan. Jadi apapun yang akan kita lakukan, misalnya kita itu sebagai pimpinan, kita itu harus bisa bersikap adil. Tanpa kita sadari, para pendiri bangsa Indonesia telah memperkenalkan suatu konsep dasar negara yang bersifat holistik, mulai dari mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, hubungan antara manusia warga negara Indonesia dan antara bangsa Indonesia dengan saudara-saudara di seluruh dunia, mengatur tata kelola pemerintahan di mana tidak ada kekuasaan mutlak kecuali di tangan rakyat, mengatur perilaku berbisnis dan membangun perekonomian, mengatur kesejahteraan bersama, bahkan sampai kepada mengatur perlindungan hak asasi manusia.
Di sini saya ada 5 contoh. Yang pertama, ilmu manajemen dengan ilmu psikologi. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu psikologi, yang merupakan gabungan dan kata psiki dan logos. Psiki berarti jiwa dan logos berarti ilmu. 2. Ilmu manajemen dengan ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang pengetahuan yang berusaha menelah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Yang ketiga, ilmu manajemen dengan ilmu berkomunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara berkomunikasi serta menggunakan berbagai alat komunikasi sebagai sarana berkomunikasi terhadap orang lain. 4. Ilmu manajemen dengan ilmu statistika. Ilmu statistika ialah ilmu yang membahas tentang pengumpulan, penyusunan, analisa, interpretasi, dan penyajian data. Statistika berperan dalam menganalisis data manajerial yang berbentuk angka-angka kuantitatif dan menyusun secara sistematis. 5. Ilmu manajemen dengan ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial. Kemungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesan pesan saya selama mengikuti kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan Pancasila ini sangat memberikan saya perspektif baru mengenai Pancasila dan segala yang melatar belakanginya juga yang berkaitan dengannya. Semoga materi yang didapat bisa saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa untuk membantu orang-orang di sekitar saya terutamanya. Dan semoga Khas Channel semakin berkembang. Baik, untuk kesan-pesannya, alhamdulillah selama pembelajaran begitu menyenangkan dan tidak monoton karena setiap pembelajaran selalu ada cerita-cerita yang masih berkaitan. Dan untuk pesannya, semoga kedepannya ada setiap pembelajaran lebih banyak menggunakan Zoom atau Meet dibandingkan dengan YouTube. Terima kasih. Kesan-pesan selama belajar dengan Pak Adi. Materi yang disampaikan itu sangat bermanfaat dan sangat masuk akal. Dengan pembelajaran yang sangat ramah, dan lainnya. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama pembelajaran pendidikan Pancasila bersama Pak Adi. Jadi kesannya tentu saja banyak sekali ilmu atau pengalaman baru yang saya dapatkan selama pembelajaran bersama Pak Adi. Dan tentunya selama pembelajaran Pak Adi juga alhamdulillah materinya dimengerti, terus tidak boring juga karena Pak Adi kan interaktif gitu, jadi membuat mahasiswa itu tidak canggung. Dan untuk pesannya, semoga apa ilmu yang telah disampaikan itu bisa bermanfaat untuk saat ini maupun yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan pendidikan Pancasila sudah terbilang cukup. Hanya saya mengalami kendala seperti perubahan dosen pengampu. Untuk materi yang diberikan sudah sangat jelas. Pesan dari saya, perlunya mengadakan streaming lebih sering agar mahasiswa lebih mendalami materi dengan cara interaksi. Dan harapan saya semoga kedepannya kondisi mulai membaik supaya pertemuan dapat dilakukan secara offline.